kiai kita bangga. Kalau kiai itu selalu ingat dengan kita, selalu menyebut-nyebut nama kita, ada Habib yang kita cintai selalu ingat sama kita, menyebut-nyebut nama kita, kita akan bangga. Bagaimana kalau yang nyebut itu adalah Tuhan Allah Ta'ala yang maha menciptakan, Allah Ta'ala yang maha memberi rizki, Allah Ta'ala yang maha mengampuni, Allah Ta'ala yang maha memberi, Allah Ta'ala yang maha rahmat. Dan nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu syukur sama Allah Ta'ala, kita dikumpulkan bukan dalam acara orkesan, kita dikumpulkan sama Allah bukan dalam acara dangdutan. Allah Ta'ala kumpulkan kita untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melihat kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut kita Alhamdulillah. Kemudian kita juga berzikir pakai Ratibul Haddad yang dikarang atau yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau ini orang hebat. Beliau diangkat sama Allah Ta'ala sebagai wali, sebagai kutub. Kutub itu istilah wali besar, istilahnya presidennya para wali. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu jadi kutub selama 60 tahun. Selama 60 tahun. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu di umur masih belum balik, fi sinni tamyiz, di umur beliau tamyiz. Itu ibadah beliau setiap hari sholat sunnah 200 rakaat. Sholat sunnah 200 rakaat. Itu ibadahnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Antara zuhur sampai asar beliau selalu melazimi zikir kalimat La ilaha illallah 1000 kali. Jadi sholat 200 rakaat, zikirnya baca kalimat La ilaha illallah berapa? 1000 kali. Termasuk wirid Imam Haddad yang paling unggul itu Ratibul Haddad. Dikatakan Ratibul Haddad itu benteng dari gangguan jin maupun gangguan manusia. Sampai yang baca Ratibul Haddad maka akan dijaga rumahnya dan 100 rumah yang ada di samping kanan, 100 rumah yang ada di samping kirinya, dari gangguan setan, dari gangguan makhluk. Karena itu alhamdulillah Allah Ta'ala kumpulkan sampean bersama para habaib ini untuk zikir baca Ratibul Haddad. Di Ratibul Haddad dibaca ayat kursi, dibilang Sayyidatu ayatil Quran, itu ayat kursi. Pemimpin ayat Al-Quran itu ayat kursi. Sampai kalau ngaji Al-Quran, kita ini kalau ngaji Al-Quran, satu huruf itu mendapatkan 10 derajat. Misalnya sampai kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ba, Bismillah berarti huruf ba. Ba itu berarti ketika kita baca Bismillah, ba-nya kita dapat 10 derajat dari Allah. Jadi tambah sin berarti berapa? 20. Ditambah mim berarti berapa? 30. Itu fadilahnya Al-Quran. Khairu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku, kata Rasulullah, mengaji Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena nanti Al-Quran ini yang bisa ngasih syafaat manusia dari akhirat, bukan Quran. Bukan HP, bukan koran, bukan HP. Kita kalau mau selamat nanti ada di akhirat, Al-Quran dibaca. Pemimpin ayat yang ada di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Ayat kursi. Kalau orang dulu itu satu hari baca ayat kursinya 250. Saking besarnya fadilah ayatul kursi. Fatihah 100, itu ajarannya Imam Ghazali. Fatihah berapa? 100. Nah, kemudian kita baca zikir banyak ada di situ. Itu semua dari sabda Nabi Muhammad SAW. Kita baca ada di sana kalimat Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Katanya Rasulullah, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. 2 kalimat gampang diucapkan pakai mulut. Kalau mau mengucapkan gampang, tapi bukan main-main 2 kalimat ini. Ini timbangannya nanti di akhirat sangat berat.
Mungkin ada manusia banyak dosanya karena baca dua kalimat ini langsung masuk surganya Allah Ta'ala, langsung diampuni sama Allah Ta'ala dosanya. Apa? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kita baca di Ratibul Haddad juga baca la ilaha illallah afdalu ibadati ummati afdalu dzikri la ilaha illallah. Paling afdalnya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan disebutkan di dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika dia meninggal baca kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, orang itu pasti masuk surga. Jadi kalau ada umat Islam terakhir yang diucapkan kalimat la ilaha illallah mati, masuk surga. Maksudnya apa? Masuk surga tanpa hisab. Jadi masuk surga tanpa hisab. Kalau sampeyan itu, kalau ibaratnya kita ini kalau mau keluar negeri harus pakai paspor, harus pakai visa, harus pakai tiket kalau naik pesawat. Tapi kalau orang yang mati baca kalimat la ilaha illallah itu masuk pesawat tanpa tiket, tanpa paspor, langsung sampai. Nah itu mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita dalam keadaan membaca kalimat la ilaha illallah. Nah kita baca 50 kali ada di Ratibul Haddad. Jadi anjurkan 1000 kali ada di Ratibul Haddad. Kalau mau ikut yang paling utama 1000 kali. Dan itu termasuk amalnya para habaib. Baca kalimat la ilaha illallah berapa? 1000 kali. Kalau tidak mampu 50 kali. Dibilang la ilaha illallah, ucapan kalimat la ilaha illallah ditaruh satu timbangan. Kemudian dosanya manusia ditaruh di timbangan. Ternyata masih berat kalimat la ilaha illallah. Orang kafir itu kalau mau masuk Islam apa yang harus diucapkan? Salah satunya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dalam berzikir beliau membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100.000 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100.000 kali. Kemudian kita juga baca sholawat. Baca sholawat sama Rasulullah SAW. Ada di rotib, ada sholawat. Kemudian dibaca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ini fadilahnya besar. Man shalla alaiya sholatan wahidan sallallahu biha asyra, kata Rasulullah. Barang siapa yang sholawat kepada aku 1 kali, sholawat ke Nabi Muhammad 1 kali, Allah balas 10 sholawat. Saya sama antum baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu langsung dibalas sama Allah 10 sholawat. Yang baca kita, yang balas siapa? Allah. Yang baca kita, yang balas Allah. Kita baca 1 kali dibalas berapa sama Allah? 10. Ini mulut banyak dosa ya. Banyak bohong, banyak namimah, banyak ngerasani orang. Mulut ini dosa. Ketika mulut yang berdosa bersolawat sama Rasulullah 1 kali, dibalas sama Allah 10 kali solawat. Kalaupun 1 solawat Allah dibandingkan dengan 1.000.000 solawat kami, masih afdolan 1 solawat Allah. Tapi kalau kita baca solawat 1 kali dibalas sama Allah berapa? 10. Kalau kita baca solawat 10 berarti dibalas sama Allah berapa? Kalau kita baca 100 dibalas sama Allah 1000. Kalau kita baca 1000 dibalas sama Allah 10.000. Katanya Rasulullah, zahamat katifi katifahu yaumal qiyamah. Orang yang baca solawat setiap hari 1000, nanti dia akan berdempetan pundaknya dengan pundakku. Artinya yang orang ini sangat dekat nanti bersama Rasulullah nanti ada di akhirat. Kemudian kita hadir ada di sini dengar tausiah, mendengarkan tausiah. Tausiah ini bukan bahas politik, bukan bahas berita, tapi bahas hadisnya Rasulullah, bahas firman-Nya Allah Ta'ala. Majlis ilmu bukan ilmu umum, tapi ilmu yang diwariskan sama Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Huduru majlisi ilmin afdalu min ibadati alfi raka'ah wa iyadati alfi marid wa tashyi' alfi janazah. Hadir majlis ilmu kayak gini nih, dengarkan tausiah, dengarkan nasihat, pokok niatnya baik.
Datang ke sini dengan niat yang baik, bukan cuma mau kumpul-kumpul, tapi punya niat yang baik untuk supaya dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Huduru majlisi ilmi, hadir majlis ilmu kayak gini, afdalu min ibadati alfi rakaat, lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sampean pernah? Antum ini pernah sholat 1000 rakaat? Pernah? Belum pernah. Ini hadir majlis ini 1 jam, 2 jam lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Bukan cuma itu, wa iyadati alfi marid, ditambah lagi sholat 1000 rakaat, pahalanya sholat 1000 rakaat, ditambah jenguk 1000 orang sakit. Jenguk 1000 orang sakit. Jenguk orang sakit itu hukumnya sunnah. Ada orang sakit dijenguk, sunnah, dapat pahala. Kalau 1000 orang sakit dijenguk berarti dapat berapa? 1000 pahala. Kita hadir ada di majelis ini, dengarkan tausiah yang baik, dengarkan tausiah, ndak guyon, menghormati hadisnya Nabi Muhammad, itu lebih afdol daripada kita jenguk 1000 orang sakit. Ndak cuma itu, watashi alfi janazah, ngurus 1000 jenazah dalam waktu 1 hari. Dalam waktu 1 hari bisalah kita ini sholat 1000 rakaat. Setelah sholat 1000 rakaat, jenguk 1000 orang sakit. Setelah jenguk 1000 orang sakit, ngurus 1000 jenazah dalam waktu 1 hari. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Mandi jenazah 1 jam. Kalau 1000 jenazah butuh berapa jam? Jenguk orang sakit hitung 5 menit. Kalau 1 orang sakit, sholat sunnah 2 rakaat 2 menit. Kalau 1000 berapa jam? Tidak mampu hadir di majelis. Sampai yang kita ini semua hadir ada di majelis ini 2 jam. Itu pahalanya lebih besar daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, ngurus 1000 jenazah orang Islam. Alhamdulillah. Tidak cuma itu, kita dikumpulkan bersama turunan Nabi Muhammad. Ini ada di depan ini turunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, "An-nujumu amanun li ahli sama, wa ahlu baiti amanun li ahli al-ard." Bintang-bintang yang ada di langit itu sebagai pengaman bagi penduduk yang ada di langit. Pengaman yang ada di bumi adalah keluarga turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaulahum laduddikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka para turunan Rasulullah SAW yang soleh, yang menempuh jalan jejak kakeknya, laduddikat jibalun, pecah gunung-gunung ini, wa ardun, rusak ini bumi. Kenapa? Lirtikabil khati'ati, karena banyaknya dosa yang ada di bumi. Alhamdulillah. Karena itu yang giat hadir majelis ini, yang giat hadir majelis. Jangan malas-malasan, jangan pernah merasa rugi. Kita hadir majelis 2 jam kecapean merasa rugi, jangan. Mungkin ini sabab musabab kita hadir majelis ini matinya kita husnul khotimah. Mungkin sabab musabab kita hadir majelis ini kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di zamannya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, di zamannya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, ada orang mau nagih utang. Jadi ada orang berutang mau ditagih sama orang. Dicari orangnya tidak ada. Orangnya lagi hadir ada di majelisnya Habib Hasan. Yang punya utang ini hadir di majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Akhirnya masuk ikut majelisnya Habib Hasan. Niatnya nagih utang. Hadir niatnya nagih. Habib Hasan itu wali besar. Pandangannya wali itu ibadah. Kita melihat wajahnya wali itu ibadah. Kita dilihat sama wali itu ibadah. Kita melihat walinya Allah Ta'ala itu bisa buat kita gemar ibadah. Kita dilihat sama walinya Allah Ta'ala bisa merubah keadaan kita yang jelek jadi baik. Akhirnya orang ini masuk, duduk ada di majelisnya beliau. Tidak lama dia keluar dan akhirnya dia meninggal.
Katanya apa? Dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena apa? Waktu ada di majelis turun rahmat Allah taala dan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Begitu juga pernah terjadi di zamannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Ada anak pemuda nakal. Anak pemuda nakal. Cuma dia hadir di majelisnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, hadir. Dia mandang wajahnya Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir mandang wajahnya dia. Sampai dapat berapa hari meninggal. Apa tabrakan, apa ini anak terkenal nakal. Wis mabuk ya. Mabuk nakal sudah. Tabrakan meninggal. Orang tuanya ketun nangis. Orang tuanya nangis. Apa yang ditangisi sama orang tuanya? Bukan meninggalnya anak. Ini anakku mokong. Ini anak saya ini nakal. Nasibnya ada di neraka ini saya punya anak ini. Akhirnya waktu orang tuanya bingung tidur mimpi anaknya. Kata anaknya jangan bingung. Saya masuk surganya Allah Ta'ala. Ditanya sama ibunya, loh kok bisa? Iya saya ini berapa kali hadir majelisnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Berkat saya melihat wajahnya Habib Abdul Qadir, berkat Habib Abdul Qadir melihat wajah saya, Allah Ta'ala kasih hidayat saya sebelum meninggal. Saya belum meninggal itu tobat dulu sama Allah Ta'ala. Saya menyesal dengan semua dosa saya. Saya janji saya akan tobat dan saya tidak mengulangi lagi. Saya minta ampun sama Allah. Keluar saya tabrakan mati. Mati kayak anak baru lahir, tidak punya dosa apa-apa. Barokahnya apa? Hadir majelis. Barokahnya hadir majelis. Karena itu yang semangat hadir majelis. Orang dulu itu kalau sudah waktunya banyak ibadah, banyak hadir majelis, syukur sama Allah, sujud syukur. Alhamdulillah hari ini 10 jam saya belajar ilmu agama. Alhamdulillah hari ini saya bantu orang. Alhamdulillah hari ini saya bersedekah. Alhamdulillah hari ini saya baca rotib, saya baca maulid. Itu sujud syukur. Karena apa? Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti saya ada di akhirat jadi orang yang kaya. Artinya masuk surga yang tingkat tinggi. Kalau orang dulu duduknya ada di warung, main gaple, main catur, main PS, main HP, duduk ada di warung sampai subuh nangis karena waktunya dibuang sia-sia. Nah kan kalau kita kan enggak. Kalau banyak majelis sumpah, kalau banyak acara sumpah. Padahal majelis ini yang bisa bantu kita nanti ada di akhirat. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin, kata Imam Haddad. Wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Dunia ini bukan hakikat tempat tinggal. Hakikat dunia ini kita berjalan ada di jalannya. Kita ini ibarat orang yang lagi berjalan ada di dunia kepada satu negeri. Kita ini duduk, makan, tidur, bekerja, berzikir, bermaksiat. Hakikatnya kita ini berjalan ke satu negeri. Semakin waktu semakin dekat kita dengan negeri itu. Semakin hari kita semakin dekat dengan negeri itu. Apa negeri itu? Negeri itu namanya negeri akhirat. Setiap waktu kita akan semakin dekat dengan akhirat. Satu hari tambah dekat sama akhirat, tambah dekat sama akhirat. Karena itu hakikatnya kata Imam Haddad, kita ada di dunia ini berjalan ke satu negeri. Apa negeri itu? Negeri akhirat. Nanti kalau sudah sampai ada di negeri akhirat, kita tidak punya pilihan apa-apa. Kita tidak punya pilihan apa-apa kecuali satu di antara dua. Masuk surga, dapat nikmat Allah Ta'ala, atau masuk neraka, dapat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru kehidupan. Nanti di akhirat baru itu yang namanya kehidupan. Karena itu mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang istiqomah, orang yang gemar hadir majelis ilmu, orang yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdiri dari majelis ini pulang, Allah Ta'ala ampuni semua dosa kita, Allah terima segala amal baik kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nanti ada di akhirat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW
bersama para aulia, bersama para solihin, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa wa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.